Warga Kerinci digegerkan dengan hilangnya seorang pelajar bernama Iksan Al-Bugoni. Ia dikabarkan hilang setelah liburan tahun baru. Mengungkap misteri masyarakat yang tak terlihat. Nyata bersama tim Rocky Project Channel. Kita break sebentar karena sholat dan kita melanjuti cerita di balik keindahan Danau Kaco. Karena letak Danau Kaco yang berada di tengah Taman Nasional, tentunya fasilitas pun masih minim sekali. Turis yang ingin berkemas harus membawa perlengkapan atau peralatan dan logistik sendiri. Sedangkan untuk akses Danau Kaco bisa ditempuh dengan jalur darat dari kota Jambi menuju Sungai Penuh yang memakan waktu 10 jam lamanya. Perjalanan menempuh jarak 500 km. Selanjutnya dari Sungai Penuh, wisatawan harus menuju Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya selama 45 menit dengan kendaraan, dan perjuangan. Pasalnya para pengunjung masih harus berjalan kaki untuk menyusuri hutan selama 4 jam lamanya untuk menuju Danau Kaco tersebut. Oke. Itulah cerita dari Danau Kaco. Yang bisa kita simpulkan di sini ialah Danau Kaco tersebut ceritanya adalah ada seorang wanita cantik dan ayahnya. Dan wanita cantik ini adalah seorang putri. Bapaknya adalah seorang raja, yaitu bernama Raja Gaga. Dan Raja Gaga inilah yang di sini ceritakan raja justru gelap mata dan menodai sang putri cantik itu. Setelah itu raja justru menenggelamkan sang putri ke dasar danau bersama dengan bebatuan mulianya. Cerita inilah yang dipercayai warga setempat secara turun-menurun. Jadi seperti ini. Raja inilah yang menodai seorang putrinya. Ini kita percaya atau tidak, teman-teman sendirilah yang pandai-pandai lah. Oke. Kita langsung melanjutkan ke cerita drastis ini yang menggemparkan masyarakat Sungai Penuh. Dulu gempar sekali dengan berita ini. Banyak isu-isu hoak berkembang. Ya, tentu saja hilangnya pelajar dan legenda Danau Kaco Kerinci diambil dari liputan 6. Awal tahun 2020, warga Kerinci digegerkan dengan hilangnya seorang pelajar bernama Iksan Al-Bugoni. Ia dikabarkan hilang setelah liburan tahun baru bersama beberapa temannya dari Danau Kaco di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Mendapatkan laporan atas hilangnya seorang pelajar tersebut, tim SAR setempat langsung bergerak melakukan penyisiran. Berbagai upaya pencarian terus dilakukan dengan mendirikan pos di lokasi hilangnya Al-Bugoni tersebut. Namun hingga hari ke-10 sejak hilangnya pada 1 Januari 2020, pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan yang dibantu TNI dan Polri. TNI dan polisi membantu, dan masyarakat pun membantu juga hilangnya Al-Bugoni. Dan masyarakat setempat tak membuahkan hasil. Setelah TNI dan Kapolri dan Polri mencari Iksan Al-Bugoni bersama masyarakat, belum juga ketemu. Hingga kini hilangnya pelajar itu masih menjadi misteri. Sampai saat ini Al-Bugoni tidak bisa ditemukan.
juga tidak tahu mengapa hal demikian itu terjadi. Ini sangat jauh dari logika manusia. Tapi jangan pernah kita ini menganggap hilangnya Al-Mughni ini karena hal-hal yang ikan diri kita. Jangan ada Tuhan satu dan Tuhan dua. Tuhan kita hanya satu. Tetap kita percaya kepada Allah. Jangan pernah percaya kepada jin atau percaya kepada dukun. Nah, itulah yang membuat kita bisa menjadi sedih dan membuat kita bisa jauh dari jalan Allah. Sudah dilakukan merata di tempat dan tanda-tanda yang dicurigai, tapi hasilnya masih nihil. Di sini sudah mencari tim SAR dan masyarakat dan TNI dan Polri sudah mencari dan menyisir tempat-tempat yang dicurigai bahwa hilangnya Al-Mughni di sana, tapi hasilnya tidak juga mendapat apa-apa. Dan juga sudah dipanggil orang-orang pintar untuk mencari keberadaan Al-Mughni, tapi hasilnya juga tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan pihak yang terlibat, tim SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian. Meski pencarian dihentikan, namun pihak keluarga akan terus mencari sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah TNI dan Polri berhenti mencari Al-Mughni, keluarga masih terus mencari. Ya, namanya sayang kepada anak ponakan, pastilah mencari sampai titik ketemunya. Itulah kasih sayang dari keluarga orang tua kita. Oke. Setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan pihak yang terlibat, tim SAR memutuskan untuk menghentikan proses pencarian. Meski pencarian dihentikan, namun pihak keluarga akan terus mencari sampai batas waktu yang ditentukan. Hilangnya Ihsan Al-Mughni, warga desa Karya Bakti, kota Sungai Penuh, Jambi, terjadi saat ia bersama sejumlah teman berlibur di Danau Kaco. Mereka melewati jalur perjalanan dari Pintu Rimba, Benteng di desa Manjuto, Lempur. Saat perjalanan pulang dari Danau Kaco yang melewati hutan rimba, korban mendahului temannya dengan berjalan sendiri. Jadi Al-Mughni ini mendahului temannya, berjalan dulu daripada temannya. Tetapi saat rombongan tiba di desa Manjuto, Lempur sekitar pukul 18.00, korban tidak ada. Nah, itulah titik hilangnya Al-Mughni. Teman-temannya sudah sampai, namun dicari-cari Al-Mughni tidak ada. Akhirnya korban dilaporkan hilang. Insiden orang hilang di Danau Kaco bukan hanya kali ini. Jadi yang hilang di Danau Kaco bukan Al-Mughni saja, banyak dahulu orang-orang yang hilang di Danau Kaco. Begitu juga tidak ditemukan. Ada yang ditemukan, ada yang tidak ditemukan. Bukan hanya kali ini, pada akhir tahun 2014 silam, 2 orang pengunjung juga dilaporkan hilang. Mereka baru ditemukan dalam kondisi lemas di suatu lembah di tengah hutan. Danau Kaco dengan segala keindahan yang menawan ternyata memiliki cerita dan legenda yang berkembang di kalangan masyarakat Kerinci. Cerita ini turun-menurun. Yang saya ceritakan tadi, cerita ini turun-menurun. Dahulu kala di tanah Lekuk 50 Tumbi, Lempur dipimpin oleh seorang raja atau depati yang memiliki putri yang cantik jelita. Karena kecantikan putri raja itu, banyak pangeran yang datang untuk meminang sang putri. Ini cerita kedua. Tadi cerita yang pertama, ini cerita yang kedua. Cerita misteri Danau Kaco. Saat itu ada seorang pangeran yang membawa hantaran dan hadiah berupa intan dan emas untuk mengambil hati raja agar mau menerima lamaran dan menyerahkan putrinya.
sebagaimana yang ditulis dalam situs TNKS tentang Danau Kaco. Raja tadi merasakan dilema karena jika salah mengambil keputusan siapa yang akan meminang putrinya, maka akan menimbulkan perpecahan. Kemudian raja justru mencari tempat yang layak untuk peristirahatan putrinya. Dia juga membawa semua hantaran dan hadiah yang dibawa oleh pangeran tadi. Di tengah perjalanan, raja kemudian membuang seserahan yang berupa intan dan emas ke Danau Kaco. Intan dan emas inilah yang dipercayai masyarakat memberikan warna unik dan kilauan di Danau Kaco tersebut, terutama di malam hari pada air di Danau Kaco tersebut. Sampai saat ini kalau malam ke sana itu airnya berkilau-kilau. Itulah yang menjadi legenda di danau tersebut. Terlepas dari mitos dan cerita legenda yang berkembang, Danau Kaco layak untuk dinikmati karena memiliki keindahan. Nih, Danau Kaco itu mempunyai cerita dan mempunyai keindahan. Siapa yang mau ke sana harus hati-hati. Jaga ucapan. Di semua tempat pastilah ada punya penunggunya. Apalagi lembah, apalagi tempat-tempat seperti ini. Maka kalian harus hati-hati. Jangan pernah ria, apalagi menyombong-nyombongkan diri. Namun, nih, liputan 6. Namun sangat disarankan agar menggunakan pemandu karena harus melewati jalur setapak di hutan belantara TNKS. Untuk menuju ke destinasi Danau Kaco itu pengunjung terlebih dahulu ke Desa Lempur. Nah, maka kalau kalian ingin ke Danau Kaco, kalian harus ke Desa Lempur dulu. Desa Lempur berjarak kurang lebih 45 km dari kota Sungai Penuh. Nah, itulah yang dapat saya ceritakan tentang Danau Kaco tersebut. Kalau ada kekhilafan dan kesalahpahaman dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Dan terjadi kesalahan-kesalahan kepada diri saya sendiri, dan saya mohon maaf. Silakan kalian request cerita yang ingin saya ceritakan, yang kalian kepo-kepokan, kita akan ceritakan. Maka dari itu jangan pernah kita takut kemanapun kita berada, karena di sana pastilah ada penunggunya. Oke, bersama Rocky Project, tetap like and subscribe.